Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah majelis yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Kini kita melanjutkan materi kita setelah kita selesai menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Ketika semua sudah dilaksanakan, sudah dikafani, dimandikan, sudah dikafani, kemudian sudah disolati, berarti tinggal satu, yaitu apa? Saya ulangi, jenazah orang setelah wafat sudah dijelaskan seperti apa itu. Yang akan menjadi hak si mayit terhadap yang hidup ada 4. Yang pertama, dia berhak atau punya hak untuk dimandikan. Sesudah itu dikafani, sesudah itu disolati, dan sesudah itu dikuburkan. Nah, materi kita lalu dimandikan sudah, dikafani sudah, kemudian disolati sudah. Sekarang dikuburkan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, asri'u bil janazah, percepat, persegera pemakaman jenazah. Ya. Kenapa kata Nabi dipersegera? In takun salihah fa khairun tuqaddimunaha. Jikalau sekiranya yang mati itu orang yang baik, maka kebaikan telah kalian dahulukan. Wa in takun siwa dzalik, tapi kalau yang wafat orang yang tidak baik amalnya, fasyarrun tad'unahu ala riqabikum, kata Nabi, maka engkau telah memikul dosa si mayit tadi di atas pundakmu. Itu sebabnya orang Islam kalau sudah dikafani, sudah disalati, persegera penguburan, tidak menunggu terlalu lama si fulan, si fulana, ya, tidak boleh. Sehingga ulama membatasi jangan sampai lewat 5 waktu. Walaupun aturan seperti itu tidak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Tapi untuk berhati-hati, ulama katakan jangan. Karena orang mati tidak menunggu orang hidup. Orang hidup itulah yang menunggu orang mati. Artinya, bukan nanti sudah mati, baru kalian beritahu, oh jangan dulu kuburkan, orang mau datang, orang mau ini, orang mau ini. Akhirnya si mayat tertunda-tunda kebaikannya kalau dia orang baik, dan akhirnya dosa kalian pikul kalau seandainya yang mati orang yang buruk amalnya. Kalau mau, ini mau ya, di waktu dia sakit kalian datang, di saat itulah yang dia butuhkan perhatian, doa, doi. Waktu dia ada sakit, bukan nanti dia mati baru mau ditahan. Dia sudah selesai dengan urusan dunia. Dia tidak punya urusan lagi dengan urusan dunia. Kenapa kalian yang hidup menahan-nahan kebaikan orang dengan alasan, oh ini DP papa, ini DP bini, ini DP anak, ini DP saudara, ini DP ini. Akhirnya penguburan disampaikan jam 9 pagi, nanti pemakaman jam 4 sore, maghrib baru selesai. Hanya gara-gara menunggu si fulan dan fulan, itu pun sudah via tol. Ya. Jadi jangan terjadi, dan saya sering dapati itu di tempat-tempat lain tertunda-tunda. Pada akhirnya mayat sudah dikafani, berjam-jam hanya ingin menunggu anak, keluarga. Jadi perlu dipahami bahwa semakin cepat kita menguburkan, semakin baik bagi kita dan bagi si almarhum.
Kemudian hal yang lain adalah melunasi hutang si mayit. Itu wajib. Itu wajib. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya pinjam, meminjam, yuridu ada'aha, tapi dia ada keinginan, ada niat untuk menggantinya pinjaman tadi, tapi ternyata tiba waktunya sampai dia wafat, dia tidak punya kemampuan diberi Allah untuk mengganti hutangnya, tapi dia ada niat, cuma rezeki terbatas. Nah, makanya itu niat perlu. Di sini Nabi bilang, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang meminjam harta orang, meminjam harta manusia, tapi dia ada keinginan, ada niat untuk menggantinya, ternyata sampai wafat dia tidak punya kemampuan diberi oleh Allah, maka Nabi mengatakan addallahu anhu, maka Allah yang akan membayar hutang. Berarti modal niat. Nah, mari orang lihat suka pinjam, ini ada niat mau ganti. Nah, mari kita lihat hadisnya. Nabi mengatakan, wa man akhadha yuridu itlafaha, tapi siapa yang meminjam uang, mengambil harta manusia dan tidak ada keinginan untuk menggantikannya, maka kata Nabi, atlafahullah, Allah akan binasakan ia di yaumil mahsyar kelak nanti. Cara Allah membinasakan bagaimana? Cara Allah membinasakannya yaitu dengan pertama, mari. Pertama, kau pinjam uangnya si fulan, iya. Terus, kenapa tidak ganti? Kenapa tidak ganti? Dia bilang, saya mau ganti. Tapi kenapa dalam kitab amal tidak tertulis ada niat untuk mengganti, kecuali niat untuk mengambil hak manusia? Maka Allah bilang, hari ini kalian tidak butuh doi. Yang kasih pinjam juga tidak mau minta ganti uang, karena di yaumil mahsyar tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Yang ada hanya dosa dan pahala. Maka yang memberi pinjaman, dia bilang, ya Allah, kalau begitu saya kembalikan urusan kepada Engkau. Engkau Tuhan yang Maha Adil. Allah bilang, kalau begitu berapa nilai hutangnya? Setimbang nilai hutangnya itu dengan pahala yang dimiliki oleh si peminjam. Setelah ditimbang, setakar, Allah bilang, pahalanya ambil dan tambahkan kepada yang memberi hutang. Dan begitu terjadi terus menerus sampai pahalanya, kata Nabi, habis. Yang tertinggal hanya dosa sama dia. Toh masih ada yang datang, yaitu apa? Anggota majelis taklim yang ada arisan. Ya Allah, dia masuk di kelompok arisan ibu-ibu majelis taklim Al-Hidayah. Dia sudah terima, tapi dia sudah mau balas. Allah bilang, mau ambil apa lagi sama dia ini? Kecuali ambil dosanya ibu-ibu anggota yang ada uangnya, ambil semua dosanya mereka dan berikan kepada yang meminjam tapi tidak ingin mengganti. Itu yang Nabi maksudkan, atlafahullah, Allah akan binasakan ia dengan apa yang dia lakukan. Jadi jangan memperbanyak hutang kemudian tidak ada niat mengganti. Di dalam Islam tidak dilarang hutang piutang. Yang dilarang adalah hutang piutang yang tidak ada niat untuk membalas dan mengganti. Itu yang terlarang. Bisa dipaham? Bahasa Nabi dalam hadis, beliau mengatakan, itulah al-muflis, orang yang bangkrut di yaumil mahsyar. Yaitu ketiga, banyak amal tapi amalnya diambil oleh orang. Sia-sia namanya itu. Itu ketika sudah selesai wafat, tanya kepada orang-orang yang hadir, si fulan ada hutang? Kalau ada, jangan segan-segan. Jangan kalian segan menyiksa orang tua saya, menyiksa saudara saya,
menyiksa istri saya, menyiksa suami saya hanya karena hutang yang tidak kalian sebutkan. Ustadz, bagaimana ketika sudah disampaikan tapi tidak ada yang menyampaikan? Itu urusan lain lagi. Itu ada dua kemungkinan, orangnya sudah ikhlas atau orangnya malu mau menyampaikan. Berarti Allah yang ambil alih itu. Bisa dipaham, Bu? Kemudian setelah kita sudah menanyakan tentang hutang piutang, ternyata masih ada satu lagi yang tertinggal, yaitu apa? Almarhumah waktu masih hidup sempat berselisih dengan orang, putus silaturahim. Ini juga menjadi penyebab la yadkhulul jannata man qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang putus silaturahim. Ya. Bagaimana caranya? Baku maaf. Cari tahu, kalau ada keluarganya sebagai ahli waris, beritahu, ini dulu ada begini. Kalau itu sudah disampaikan, ternyata orangnya tidak mau memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Kembalikan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembali segala urusan. Yang hidup wajib memfasilitasi. Kalau tidak bisa, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham, Bu? Silaturahim. Sekarang kita lihat yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pemakaman. Nah, ini pemakaman. Waktu mau dimakamkan tentu harus ada kubur. Kubur itu harus digali, dan menggalinya dibuat dua lubang. Lubang utama 1x2, dan bisa dibuat lubang lagi kecil di tengah, bisa juga di sebelah kanan, lahat namanya. Tergantung kondisi jenazah. Kalau kondisi jenazah sulit untuk dibaringkan di liang lahat karena beberapa kendala, maka boleh kita meletakkan di tengah lubang yang di dalamnya ada lubang lagi kecil. Tapi kalau memungkinkan, baringkan dia di sisi kanan menghadap kiblat, ya, dengan lambung kanan, dan dibuka kain-kain pengikat tali kafannya, diberi batu atau gumpalan tanah di pipi, di punggung, dan di pinggul, supaya jenazah tidak terbalik, tetap menghadap kiblat. Wajahnya harus lekat dengan gumpalan tanah, bantalan. Karena minha khalaqnakum, dari tanah engkau kami ciptakan, wa minha nu'idukum, kembali pula kalian kepada tanah. Nanti dari situlah wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kau akan dikeluarkan kembali. Sekarang bagi orang yang menggali kubur, perhatikan doanya. Doa orang yang menggali kubur. Allahumma anjili rahma wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah. Allahumma akrim nuzulah wa wasi' madkhalah wa nawwir gabrahu wa a'idhu min adzabil qabri ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, turunkan rahmat dan ampunanmu kepada penduduk kubur dari golongan ahli la ilaha illallah. Ya Allah, muliakan tempat kembalinya, kubur maksudnya. Wa wasi' madkhala, luaskan alam barzakhnya. Wa idhu min adzabil qabri, dan jauhkan ia dari siksaan kubur. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baru gali kuburnya. Itu doa bagi orang yang menggali kubur. Tapi kan rata-rata yang gali kubur kan tidak tahu ini. Maka boleh pegawai syarif, imam pergi isyarat saja. Pegang itu pacu, baca doanya, nanti dilanjutkan oleh yang menggali kubur. Tinggal diatur. Kemudian memasukkan mayat. Nah, ini memasukkan mayat ini ada doanya, Bu. Perhatikan doanya.
memasukkan mayat ke dalam kubur. Oleh Imam Asy-Syafi'i lebih afdal atau lebih utama memasukkan mayat itu dari kepalanya. Dari kepalanya. Ada lagi ulama mengatakan boleh dari arah punggungnya, dari atas dia turun ke bawah. Ya, boleh juga dari arah yang memungkinkan untuk dimasukkan mayat ke dalam lahat. Artinya tidak harus musik kepala, tidak. Tergantung keadaan kondisi tanah dan kondisi jenazah. Tapi kalau misal kata di peti karena emergensi, dikasih peti, kadang-kadang kan tidak bisa masuk begini, miring. Harus turun dari atas ke bawah. Bisa dipahami? Kalau di dalam peti, tetap buka petinya, ambil tanah yang digumpal, baringkan dia di dalam peti menghadap kiblat dan diletakkan tanah di pipinya. Dan tetap dia harus menghadap kiblat. Karena Nabi mengatakan al-Ka'batu qiblatukum ahya'an wa amwatan. Ka'bah itu adalah kiblatmu dikala hidup dan dikala mati. Sesudah itu perhatikan doanya ketika memasukkan. Bismillah ala millati Rasulillah. Allahumma usallimuhu ilaikal ashha min waladihi wa ahli wa qarabatihi wa ikhwani wa faraqa man kana yuhibbu qurbatan wa kharaja min sa'ati ad-dar wal hayat ila zulmatil qabri wa dayqihi wa nazala bik wa anta khairu manzulin in aqabtahu wa in afawta fa anta ahlul afwi. Allahumma anta gani'an adabih wa huwa faqir ila rahmatik. Allahumma shkur hasanatah wa tazawaj an sayi'atih wa syafa'a jama'atana fih waghfir dhanbah wafsah lahu fi qabrih wa'idhu min adabil qabri wa adkhilhul jannata wa adkhilhul jannata wa adkhilhu alaihi al-aman wa rauha fi qabri. Ini doa tertulis dalam kitab fikih atau kitab Imam Asy-Syafi'i, namanya kitab Al-Um. Jadi doa mau kasih masuk. Artinya apa Ustaz? Mari kita lihat. Artinya dengan nama Allah, semoga Allah tetapkan ia di dalam agama Rasulullah SAW. Usallimuhu ilaikal ashha. Aku serahkan jenazah ini. Kata orang yang memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Usallimuhu ilaikal ashha. Aku serahkan jenazah ini, orang ini sebagai orang yang fakir, ya, fakir, min waladih, yang datang dari kalangan anak-anaknya, dari keluarganya, dari kerabatnya, dan dari saudara-saudaranya. Ya Allah, wa faraka man kana yuhibbu qurbatan. Ya Allah, ia telah engkau pisahkan dari orang-orang yang dia cintai. Ia telah engkau keluarkan di tengah-tengah orang yang mencintainya. Wa kharaja min sa'ati dar wal hayat, dan dia telah keluar dari luasnya dunia dan kehidupan menuju apa? Ila zulmatil qabri wa dayqih, menuju kegelapan kubur dan kesempitan barzakh. Wa nazala bik, ia telah kembali kepada engkau. Wa anta khairu manzulin, sedangkan engkau Tuhan sebaik-baik tempat kembali. In aqabtah, jikalau engkau ingin menyiksanya, ya Allah. Wa in afauta, dan jikalau engkau memaafkannya, fa anta ahlul afwi, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha memaafkan. Allahumma anta ghani'an adabi, ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha kaya, yang maha memiliki segala aneka bentuk siksaan dan azab. Engkau Tuhan yang maha kaya dengan segala bentuk siksaan dan azab. Wa huwa faqir, sedangkan ia ini adalah orang yang fakir, yang butuh ila rahmatik, yang butuh ampunan dan kasih sayangmu. Engkau Tuhan maha kaya dengan siksaan, tapi ini kuserahkan kepada engkau, seorang hamba yang butuh kasih sayangmu. Allahumma syukur hasanata, ya Allah, engkau berterima kasih dengan kebaikan yang ia buat di kala hidup. Wa tazawaz an sayi'atih, dan engkau jauhkan ia dari segala keburukan. Wa syafa'a jama'atana, dan semoga semua orang memberikan pertolongan dalam bentuk doa kepadanya. Waghfir dzambah, ampuni dosanya. Wafsah lahu fi qabri, luaskan kuburannya. Wa'idhu min adabil qabri, hindarkan ia dari siksaan kubur. Wa adkhil alaihi al-aman,
dan masukkan ia ke tempat yang aman dan dari tempat yang terpelihara, yaitu barzakh yang mendatangkan kebaikan bagi yang mati. Itu doa orang yang memasukkan jenazah ke liang lahat. Karena sesudah dia dimasukkan, ditimbun, selesai urusan orang hidup. Tinggal yang mati berurusan dengan alam malakut dan Tuhannya, Rabbul Izzah. Ya, bisa dipahami? Setelah itu, orang yang menerima, nah ini orang yang menerima ya, perhatikan, ini orang yang menerima. Yang pertama, orang yang menerima, kata Nabi, man ghassala maitan fakatama alaihi ghafarallahu arba'ina marratan ulguru mahasinu mautakum wa kufu an masawihim. Nabi mengatakan, barang siapa yang memandikan jenazah maka tutup aibnya, maka Allah akan berikan dia 40 kali ampunan. Orang tutup aib si mayat, Allah beri kita 40 ampunan. Dan barang siapa yang menyebut-nyebut kebaikan si mayat, wa kufu an masawihim, dan tutupi keburukan si mayit. Artinya orang yang menerima ini harus sadar, apa yang nampak dan terlihat dari jenazah tidak boleh dia ceritakan kepada orang. Makanya yang dianjurkan menerima jenazah itu orang-orang yang dekat dengan si mayit, supaya mereka tidak mungkin menyebar aib kekurangan yang ada pada si mayit. Kadang-kadang ketika orang terima itu mayit bau. Kadang-kadang orang terima itu mayit mengeluarkan cairan. Kadang-kadang mengeluarkan darah. Ini tidak boleh. Tidak boleh disampaikan kepada khalayak ramai, menutup aib si mayit. Kemudian setelah itu sudah kita lakukan, timbun, sudah masukkan sudah di liang lahat, hadapkan ke arah kiblat, membaringkan mayat dengan lambung kanannya dan meletakkan gumpalan tanah. Tadi sudah jelaskan. Pada waktu kita akan menimbun, memasukkan jenazah, disunnahkan mengambil kain panjang lebar dan tutup dari atas kuburan sambil digoyang-goyang begini. Itu sunnah, ibu. Bukan untuk menghindari panas, tidak. Agar supaya orang yang berdiri tidak melihat apa yang sedang terjadi di bawah kubur, termasuk aib-aib si jenazah. Itu hikmahnya. Jadi paham? Tapi Ustaz sudah pasang tenda, bukan urusan tenda. Itu sunnah Rasul. Ambil kain dan mengibas-ibaskannya supaya orang tidak melihat si mayat dalam keadaan apa, bagaimana dan sebagainya. Itu hikmah, sunnah hukumnya. Kemudian mengazankan dan iqamah. Nah, ditanya orang, Ustaz, apa ada dalilnya orang yang azan di kubur? Secara langsung tidak ada dalilnya. Baik Quran maupun hadis Nabi tidak kita dapati perintah untuk azan dan qamat di kubur, kecuali Imam Syafi'i yang mengatakan itu. Yaitu Imam Syafi'i mengatakan hukumnya adalah hukum qiyas. Apa itu hukum qiyas? Yaitu menganalogikan bahwa bila manusia lahir diazan dan diiqamat itu ada hadisnya. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa mati pun harus ada azan dan qamat, dan itu sunnah kata Imam Syafi'i, supaya kala lahir ada azan dan qamat dan dikala mati ada azan dan qamat. Jadi tidak usah dipertentangkan, oh itu bid'ah, itu begini dan sebagainya. Ini bukan urusan bid'ah, ini urusan orang mati. Oke? Jadi mau melaksanakan atau tidak silahkan. Jadi ketika ditanya, adakah dalil yang mengajarkan itu? Tidak ada satupun dalil. Bisa dipaham? Kemudian kita lihat bagaimana dengan membacakan talqin sesudah menimbun dengan tanah. Nah, ini membacakan talqin. Dengarkan talqinnya. Ya Abdullah bin Abdullah, uzkur ma kharajta alaihi min darid dunya syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq wa anna al-ba'tha haqq wa anna as-sa'atiyatu la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa innaka radita billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
Artinya, ya Allah, wahai hamba Allah fulan bin fulan. Itu artinya ya. Sesungguhnya, nah ini, dia telah keluar dari negeri dunia dengan ucapan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annal jannata haq, sesungguhnya surga itu hak dan neraka itu hak, hari berbangkit itu hak, dan sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan tidak ada keraguan tentang datangnya kiamat. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan apa yang dikubur, dan sesungguhnya engkau telah ridha Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sebagai rasulmu, dan Ka'bah sebagai kiblatmu, Quran sebagai imammu, dan kaum muslimin sebagai saudaramu. Talqin ini artinya kita menyampaikan hal itu kepada orang yang telah wafat. Kenapa? Dia tidak akan menjawab apa yang kita ucapkan. Kalimat ini tidak akan membantu dan menolong dia, itu pasti. Tapi harus kita sadari, orang mati lebih mendengar daripada orang yang hidup. Kata Nabi, innahu asma'u minkum, sesungguhnya dia lebih mendengar daripada kalian. Orang mati. Jadi kasih ingat, dulu kau tidak sholat, dulu kau tidak puasa, dulu kau tidak percaya dengan Nabi, dulu kau tidak pernah baca Quran, dulu kau tidak pernah lakukan ini, lakukan itu. Ini semua dulu kau langgar dan kau libatkan. Hari ini kematian datang kepada kalian, kepada engkau. Ingatkan itu, bahwa apa yang sudah terjadi adalah urusanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini, Bu? Kemudian setelah itu timbun. Sudah ditimbun, Pak Imam, mari Pak Imam, sini. Mari Pak Imam. Kemudian kabar. Setelah sudah ditimbun, disunnahkan. Ini sudah timbun. Kita mengusap timbunan itu 3 kali. 3 kali. Sapuan pertama kita ucapkan minha khalaqnakum. 1. Sapuan kedua, wa minha nu'idukum. Sapuan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baru kita doa, Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga engkau tetapkan ia pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ini? Itu sunnah. Kita menyapunya dengan 3 kali sapuan. Kemudian apa yang dilakukan sesudah itu? Yang dilakukan sesudah itu biasanya bagi yang terlambat tidak sempat mengikuti sholat jenazah, ya, ini kan tadi saya sudah jelaskan, tunggu baku tunggu, tidak usah tunggu orang hidup, kuburkan saja. Setelah sudah kuburkan, datang keluarganya, saya mau suka sholat jenazah, tidak usah khawatir, suruh dia datang ke kubur si mayit dan dia sholat gaib di depan kubur itu. Sudah paham? Sholat gaib namanya, bukan sholat masbuk, tapi gaib. Allahu Akbar. Seperti itu. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian setelah kita sudah mendoakan dia, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan sesudah itu? Biasanya kita membaca Yasin, atau kita membaca sesuatu yang di dalamnya ada ayat-ayat Quran. Perhatikan hadisnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala dabri. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara saudaramu wafat, fasawaitumut turab, maka ratakanlah tanahnya, usaplah tanahnya dengan ucapan seperti tadi itu. Bisa dipahami? Nah,
Kemudian mendoakan. Nah, di sini dikatakan adalah apa yang harus kita baca sebaiknya. Kadang-kadang kalau ini kita baca tahlil ya, tahlilan. Boleh juga kita membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Qul huwallahu ahad 11 kali ditambah dengan Al-Fatihah 1 kali dan Ayatul Kursi 1 kali dan Mu'awwiyatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Atau kita membacakan surah Yasin. Surah Yasin, ya. Karena dalam sabdanya Nabi mengatakan Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Sesungguhnya bacalah olehmu Yasin itu kepada orang yang akan wafat dan orang yang wafat di antara kamu. Bisa dimahami? Kemudian mendoakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, perhatikan ibu-ibu ya. Mal mayyit fi qabrihi kal ghariq yantadiru da'watan min ibni aw akhihi aw sadiqi fa idza lahikathu kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya kata Nabi, orang mati itu di dalam kuburnya bagaikan orang yang tenggelam. Bagaikan orang yang tenggelam, yang menunggu dan menanti datangnya doa dari saudaranya, dari anaknya, dari pasangan hidupnya. Fa idza lahikathu, bila dia dapatkan doa itu, kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa itu lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya. Jadi orang mati itu bagaikan orang tenggelam. Orang mati bagaikan orang tenggelam. Orang kalau tenggelam, apa yang dia butuh, Ibu? Pertolongan. Kalau datang pertolongan tapi disuruh pilih papan dengan 200 juta, pilih yang mana? Papan. Padahal papan tidak punya arti dikala kita tidak tenggelam. Tapi nanti setelah kita tenggelam, baru kita tahu manfaat sepotong papan dengan tumpukan uang 200 juta. Dikala hidup kita tidak tahu tentang makna dan hikmahnya doa. Nanti sudah mati baru kita tahu betapa pentingnya doa itu. Ya, jadi Nabi bilang al-mayit kal gharik, orang mati itu bagaikan orang tenggelam. Bisa dipahami ini? Kemudian sudah selesai itu, umumkan kematiannya, tangisan kepada si mayit, jangan mencaci maki si mayit. Yang berikut mempercepat penguburan. Nah, sekarang takziah, ya. Sudah melakukan takziah. Kapankah waktu yang paling tepat bertakziah? Waktu yang paling tepat untuk bertakziah yaitu pada hari pertama musibah. Hari kematian, itulah waktu takziah yang paling utama. Karena hari itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa at-ta'ziyah mustahab li jami'i aqaribil mayit wa ahlul kibar was-sighar ar-rijal wan nisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mithlu ajri. Artinya, pada hari pertama itulah hari paling berat. Karena hari pertama berpisah. Ta'ziyah itu dalam bahasa Arab ada dua artinya. Memberi semangat kepada orang yang ditimpa musibah, itu arti pertama. Arti kedua yaitu apa? Menghibur dengan banyak sabar. Insyaallah Allah ganti dengan yang lebih baik. Itulah makna takziah. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi saudaranya yang ditimpa musibah, man azza, siapa yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, maka pahalanya sama dengan orang yang kena musibah, yang bersabar. Sama dengan orang yang kena musibah yang bersabar. Bisa dipahami ini? Jadi kadang-kadang yang harus kita pahami dalam perintah dan ajaran agama ini, jangan kita jadikan agama ini sebagai alasan kita berbeda-beda. Ulama berbeda-beda pendapat tapi tidak memutus silaturahim. Ulama berbeda-beda qaul, ucapan, tapi tidak membenci saudaranya dan tidak meremehkan ulama.
Ulama satu dengan ulama yang lain tidak saling meremehkan, kecuali saling menghormati. Karena perbedaan itu melahirkan rahmat, bukan perbedaan melahirkan putusnya silaturahim. Jadi kalau ada sesuatu ajaran, faham yang datang hanya memecah belah persatuan, ingat, Islam adalah agama rahmat, bukan agama perbedaan yang melahirkan pertikaian. Kalau terjadi sama seperti jenazah tadi, sudah dilunasi hutangnya, yang terakhir dicari ada tidak dia putus silaturahim. Karena semua selesai, silaturahimnya putus atau diputuskan, maka surga tidak layak untuk dia, kata Nabi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan, silakan. Ya. Ya. Keluarga tidak sanggup membayar hutang si mayit. Pertanyaan pertama, apa si mayit ada harta? Tidak ada harta. Apa si mayit waktu hidup pernah berpesan kepada keluarga, saya ada utang? Ya. Bercerita tentang utangnya. Berarti di situ ada makna yang bisa dipahami. Dua. Pertama, apakah dalam bercerita itu ada keinginan untuk mengganti? Ada. Kemudian, apakah pada waktu itu keluarga yang mendengar mengatakan, besar sekali ini utang? Oke. Yang pertama, niat. Bahwa yang meminjam ini ada niat ingin mengembalikan. Tapi ternyata sampai wafat, dia tidak punya kemampuan untuk menggantinya. Keluarga juga ahli warisnya juga tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Itu yang dikatakan tadi itu. Ada Allah yang akan mengganti utang itu. Jadi penting niat. Ada orang punya pemahaman, oh tidak perlu niat. Karena Allah itu Tuhan Maha Tahu. Iya, Tuhan Maha Tahu. Pertanyaan saya satu adalah, apa yang membedakan sholat sunnah 2 rakaat antara sholat sunnah satu dengan sholat sunnah yang lain? Apa yang membedakan puasa wajib dan puasa sunnah? Niat. Karena niat itu ikrar kita untuk menyatakan bahwa saya niat puasa hari Senin, hari Kamis. Oke? Saya niat untuk melaksanakan ini dan sebagainya. Jadi tidak masuk di akal bila ada pemahaman yang mengatakan tidak perlu niat. Allah Maha Tahu. Dari rumah kita kan mau sholat maghrib. Kalau begitu maghrib jangan sholat sunnah. Karena niatmu cuma untuk maghrib ke masjid. Kan begitu. Kadang-kadang paham-paham begini bikin kabur. Bikin masyarakat jadi bingung. Bikin pemahaman umat jadi kacau. Yang akhirnya pengurus dan jamaah bertikai. Gara-gara silaturahim yang diputus dengan fatwa-fatwa yang memisahkan itu. Ini perlu saya ingatkan di mana-mana. Di mana-mana pun saya pergi, saya akan ingatkan itu. Bila ada pemahaman-pemahaman yang memutuskan silaturahim dengan memaksakan kehendak mereka, jangan diterima paham-paham seperti itu. Wajib untuk ditolak. Silakan, ada pertanyaan lain? Ya. Ya. Katanya itu nanti akan didoakan dan lalu akan disiram ke tanah makam yang kira-kira itu baik. Yang pasti hal-hal seperti itu tidak ada dalam perintah dan ajaran agama. Oke, itu biasanya berdasarkan tradisi dan lain sebagainya. Artinya suatu tradisi bila itu tidak mengganggu, tidak menjadikan orang itu mengarah kepada syirik, ya tidak mengapa sih. Nah, sekarang niatnya orang yang siram itu untuk apa? Niatnya orang siram itu untuk apa? Untuk doa. Ya sudah, kalau memang untuk ini, pisahkan saja itu, doakan langsung kepada si mayit.
Kalau mau siram, siram saja tanpa ada lagi doa-doa. Iya toh? Tanpa ada lagi doa-doa. Jadi jangan itu kita doakan dengan harapan air itu membawa manfaat bagi si mayit. Tidak ya. Jadi kalau mau itu doakan saja si mayit, kemudian kalau itu nanti belakangan, nanti disiram dan sebagainya. Itu siraman air itu maksudnya untuk merapatkan tanah. Itu fadilahnya untuk merapatkan tanah. Tanah tadi kan dia mengembang ketika digali. Nah, dengan itu semakin cepat dia merapatkan tanah. Bisa dipahami ini? Ada lagi? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi juga, karena mayat itu kan disegerakan untuk dikuburkan. Ya. Kalau saya lihat di sini, pada umumnya di sini kalau di tempat saya itu memang susunan acaranya itu tidak sepanjang yang di sini. Ya. Kalau di sini saya lihat pembicara itu sudah ada imamnya, BTN sampai ustadznya, sampai calon-calonnya itu kalau ada calon-calon itu diberi kesempatan untuk apa? Sebenarnya mayit ini keluarga mayit mau dia menyegerakan, tapi susunan acaranya yang bikin susunan acaranya ini sampai dari misalnya dari jam 9 dikumpulkan sampai dari nanti jam 4 itu. Seperti apa hukumnya? Ya. Jadi dalam persoalan ini sebenarnya kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu menjadi perlu. Sesuatu yang tidak kita butuhkan seakan-akan itu bagian dari yang kita butuhkan. Ini yang salah. Saya juga kadang-kadang di beberapa tempat kadang-kadang merasa risau. Jenazah sudah disolati, sudah dikafani, siap untuk dikuburkan. Masih menunggu lagi pejabat ini, masih menunggu lagi si fulan, masih dan sebagainya. Saya katakan di mana-mana, orang mati tidak menunggu orang hidup. Orang hidup yang harus menunggu orang mati. Artinya kalau ada yang dimandikan di kafan, segera kuburkan. Artinya ini satu fenomena yang kurang tepat yang berkembang di masyarakat. Ini yang harus kita bantu luruskan. Bisa dipahami ini, Bu? Kalau ada hal-hal seperti begitu, keluarga tidak usah takut-takut. Sampaikan kepada MC, acara ini saja. Ya. Kata-kata sambutan dari tuan rumah sebagai ucapan terima kasih atas kedatangan dan sebagainya. Kemudian sesudah itu doa. Kalaupun ada tausiah, hanya mengingatkan kepada yang hidup bahwa kita nanti akan seperti ini. Sesudah itu tidak usah lagi ada sambutan-sambutan. Biar di situ yang hadir pejabat-pejabat tinggi. Kenapa? Karena kita nanti akan seperti itu nanti juga. Itu yang paling penting. Jadi saya sependapat tadi bahwa yang begitu itu coba kita rubah mulai dari sekarang. Artinya yang pokok-pokok saja. Yang paling penting adalah doa sesudah fardu kifayah kita selenggarakan. Itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apanya? Ya. Jadi takziah itu kan cuma 3 hari. Takziah itu cuma 3 hari. Yang paling afdal takziah pada hari pertama, pada waktu duka. Kita berikan semangat, dorongan dan sebagainya. Kemudian pada hari kedua. Jadi orang Islam yang ditimpa musibah kematian, dia dibolehkan berduka, bertakziah 3 hari. Artinya selama 3 hari tetangga, handai tolan, saudara-saudara buat makanan, bawa ke tempat duka. Bukan datang ikut makan-makan di situ. Ya, perhatikan itu. Jadi kita bantu, kemudian biasanya itu daripada kita duduk-duduk tidak ada kegiatan apa-apa, biasanya kita membaca doa, membaca Yasin, membaca Quran dengan tujuan adalah agar supaya semoga bacaan-bacaan ini dapat mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan dengan pahala ini sebagai hadiah kepada yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi makan-makan ini perintah Nabi. Isna'u ta'aman li ahli Ja'far fa innahu qad ja'a syugluhum. Buatkan makanan kepada keluarga si Ja'far
karena sesungguhnya mereka dalam keadaan sibuk dengan kesedihan. Jadi orang yang bikin, yang buat, yang bawa, bukan orang yang duduk minta makan di situ. Tapi saya lihat juga di semua tempat, hampir rata-rata di semua tempat tetangga-tetangga, saudara-saudara datang membantu dan lain sebagainya. Artinya saya lebih banyak melihat keluarga yang ditimpa duka tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Ada saudara-saudara yang membantu. Dan itu tidak terlarang bagi kita untuk ikut serta di dalamnya. Jadi paham ini. Jadi ketika dikatakan bahwa itu tidak ada dalilnya, ada. Dalilnya adalah membuat makanan dan bawa ke sana. Bukan makanan yang ditampa duka, bungkus, bawa pulang. Itu sebab dosa besar. Sunya nak bawa. Tapi, ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sholatkan mayit kalau terlambat. Iya. Baru meninggal dia datang, sholatkan. Kemudian orang datang ke belakang. Masih boleh mensolatkan mayit. Bisa, namanya sholat gaib sudah. Kalau sudah dikuburkan, baru kita ingin mensolati, namanya bukan sholat jenazah lagi, tapi sholat gaib. Jadi yang membedakan antara sholat jenazah dengan sholat gaib, yaitu penguburan. Karena kalau sudah penguburan, fardu kifayah selesai. Berarti berapa lama Ustaz? Boleh. Berapa lama tenggang waktunya antara sholat gaib itu berapa lama? selama duka 3 hari 3 malam. Jadi selama 3 hari 3 malam. Atau bisa lebih dari itu, tergantung kabar yang kita terima. Saya baru nanti dapat kabar 1 bulan sesudah hari wafatnya. Kita niat sholat gaib, tidak mengapa. Tapi kalau kita sudah tahu di hari pertama sholat gaibnya nanti bulan depan, itu bukan sholat gaib dia nama itu. Itu memang so gaib. Jadi itu dia punya. Oke, boleh demikian cukup. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan, dan materi yang sudah disampaikan tadi sudah selesai. Insya Allah materi-materi tadi yang saya sudah janjikan, doa-doa dan sebagainya itu sudah hampir selesai. Nanti saya akan titip sama Ustadz Jufri atau langsung kepada Ketua Badan Ta'mir untuk diperbanyak dan dibagikan kepada ibu-ibu sekalian. Demikianlah, mohon maaf bila ada hal-hal yang keliru, yang salah datangnya dari kami, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.